Sementara di sebuah rumah megah lainnya, dalam ruangan luas berlatar dinding krim berhiaskan furnitur-furnitur mewah dan elegan bernuansa klasik, terlihat seorang wanita parubaya berpakaian modis dengan wajah berpoles makeup glamor. Dia terduduk di sofa tunggal sembari membaca tulisan yang ada di secari kertas dalam pegangan tangannya. Ada seringayan tipis dan licik dari bibir merah oleh lipstiknya. Aku jadi semakin penasaran. Seperti apa gadis yang dia sembunyikan itu? Hans? Iya, Nyonya. Jawab sigap seorang pria berjas rapi yang berdiri di seberang meja berhadapan langsung dengannya. Sombong sekali, bukan? Dia melarangku untuk bertemu wanita itu. Bahkan saat pesta pun tak mengundang. Bagaimana menurutmu? Apa aku bisa bertemu gadis itu? Kata wanita parubaya itu seraya mengambil setangkai bunga mawar merah semerah darah dari buket bunga di atas meja. Wajah datar lelaki tampan di seberang meja itu menatap tak terbaca. Jika Nyonya menginginkannya. Ibu Azalea tersenyum semak, sembari memetik satu persatu kelopak bunga mawar merah tersebut. Kalau begitu, kau bisa kan mewujudkannya? Lelaki bernama Hans itu menundukkan pandangan dan berkata, "Akan saya lakukan keinginan Anda. Sebelum itu, buatlah sedikit kemeriahan untuknya, sebagai ganti hadiah yang dia kembalikan." Ucap Ibu Azalea tersenyum penuh rencana seraya membuang tangkai bunga yang telah gundul tak berkelopak lagi. "Baik, Nyonya. Lalu ada di mana putra kesayanganku sekarang?" Tanya Ibu Azalea sambil mengambil satu tangkai bunga lagi dan menghirup aroma semerbak harum dari bunga tersebut. "Tuan muda telah berada di kamarnya, Nyonya." "Begitu ya?" Gumam Ibu Azalea seiring tatapannya meredup menatap sendu pada bunga yang ada dalam pegangan. "Kalau begitu saya akan undur diri, Nyonya." Lelaki berjas rapi itu pun menundukkan bahu sebagai hormat lalu berbalik pergi yang tentunya setelah mendapat kode gerakan tangan untuk pergi dari sang majikannya. Dan pagi hari pun telah tiba. Di dalam kamar yang luas itu terlihat gadis cantik masih mengenakan pakaian gaun tidur berjalan mondar-mandir tampak gusar dan gelisah. Dia menggigit ujung kuku ibu jarinya sebagai kebiasaan kalau dirinya benar-benar sedang gelisah dan bingung. "Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia pasti marah. Pastinya sih. Apa aku harus minta maaf dan menemuinya?" Segera Liliana menggelengkan kepala membantah pemikiran tersebut. "Kalau aku meminta maaf sekarang, akan percuma dong usahaku semalam. Yah, mari kita biarkan saja dulu deh. Lebih baik sekarang pikirkan lagi bagaimana caranya untuk menghindarinya nanti malam. Karena kayaknya dia gak mungkin bakalan diam saja kalau aku meminta pisah kamar terus. Memang sih, tindakan ini juga sebenarnya sangat beresiko banget." Ocehan Liliana seiring langkah kakinya melambat dan berpikir keras. Sementara di luar kamar, langkah kaki lelaki berkemeja putih itu tampak tergesa yang tujuan dia mengarah ke pintu tunggal ujung sana. Raut muka dia sudah mengeras dengan sorot mata terlihat tajam tersirat api amarah di dalamnya. "Liliana," ucapnya sedikit menggeram. Sampai tak butuh waktu lama sepasang sepatu pantopel mengkilap itu terhenti tepat di depan pintu tunggal bercat putih yang sebagai kamar tersebut. Dengan kasar Geran memegang dan memutar handle pintu yang tak terdorong sama sekali. Dia beralih mengetuk keras. "Liana, buka pintunya!" teriak Geran menggema di lorong kosong yang lengang itu. Dan Liliana yang berada di dalam kamar tampak tersentak kaget langsung menoleh cepat pada pintu yang digedor. Duh, dia beneran marah deh. "Liana, berhenti bermain-main dan cepat buka pintunya!" teriak Geran lagi seraya mengetuk pintu secara tergesa dan kasar, membuat gadis yang ada di dalam kamar tersebut semakin gelisah, bingung, bercampur takut. Dan dengan ragu Liliana mendekati pintu itu namun tak tergerak untuk membukanya.
"Lili, Tuan." Seseorang menyapa yang seketika menghentikan aksi Geran menoleh ke asal suara, di mana Pak Kim, sang kepala pengurus rumah, sudah berdiri di belakangnya. "Kebetulan kau di sini." Alis Pak Kim sedikit terangkat sebelah menatap heran. "Ada masalah apa, Tuan? Sampai Anda berteriak di depan kamar Tuan sendiri." "Aku malas menjelaskannya. Sebaiknya kau cari cara untuk membuka pintu ini." Pak Kim melirik pintu kamar yang ditunjuk itu dengan pandangan bingung. "Apakah pintunya terkunci dari dalam? Tapi bukannya semalam saya periksa tak ada masalah dengan pintunya." "Oh ya, kalau kamar ini tidak bisa dibuka, lalu Anda dan Nyonya tidur di kamar mana?" "Kau banyak tanya. Cepat cari cara untuk membukanya." "Apa Anda sudah mencoba membukanya dengan kunci duplikat, Tuan?" Desah kasar Geran masih dikuasai emosi. "Kalau Anda sudah sedari tadi aku buka pakai kunci." "Oh, jadi karena itu Tuan semalam menanyakan kunci duplikat. Kalau gitu, kenapa tidak Tuan tendang saja pintunya?" Lagi-lagi hela napas kasar keluar dari mulut Geran, dan dia beralih menatap pintu di hadapan. "Kau dengar itu? Jadi cepat buka pintunya. Kalau tidak akan kudobrak pintu ini," ucapnya mengancam. Pak Kim yang tak tahu akar permasalahan yang sedang terjadi, dia menatap aneh dibuat kebingungan. Dia sedang bicara dengan siapa? Apa di dalam ada seseorang? "Kuhitung sampai 3. Jika kau masih bersikeras begini, jangan salahkan aku untuk menghancurkan pintu ini," ancaman Geran lagi. Sepersekian detik keheningan menyelimuti udara sekitar sampai Geran yang sudah diambang kesabarannya. "Sepertinya tak akan dibukakan. Hancurkan saja, Tuan." Provokasi Pak Kim membuat Geran bertambah panas oleh emosi. Dia menghembuskan napas kasar dan mulai berhitung. "Baiklah, ini pilihanmu. 1. Tak ada pergerakan ataupun suara dari dalam kamar. Terobos saja, Tuan, pintunya. Nanti saya yang akan membereskannya." Pak Kim kembali menambah suasana semakin panas. 2. Geran tak memperdulikan ocehan bawahnya itu, dan terus menunggu pergerakan, namun masih saja gadis di dalam kamar itu bersikeras. "Rupanya kau sangat keras kepala ya." 3. Ucapan terakhir Geran tercekat saat suara pintu terbuka. Seketika senyuman terbit di sudut bibir tipis Geran, merasa telah menang. "Tuan, pintunya sudah terbuka," kata Pak Kim. Geran mendorong daun pintu itu hingga terbuka lebar. Lalu dia menutup kembali dengan membanting pintu cukup keras, membuat Pak Kim yang masih berdiri di luar sana terperanjat kaget. "Tuan?" "Padahal saya juga mau tahu siapa orang yang berani bersikap kurang ajar begitu pada Tuan." Kecewa Pak Kim menatap daun pintu di hadapan yang sudah tertutup rapat.